Kim Jong-chul yang tampan, tampak lebih mirip seperti idol K-pop daripada salah satu kandidat pewaris Korea Utara. Kisah kakak Kim Jong-un ini selalu membuat publik terpesona, terlebih karena dia tidak cocok dengan visi ayahnya yang diktator. Ayahnya memanggilnya gadis kecil feminim, berperilaku seperti perempuan, penuh perhatian, sensitif, dan bukan pria yang secara tradisional maskulin. Ayahnya telah berusaha membuatnya terlibat dalam aktivitas jantan sejak kecil, seperti merokok, minum, dan mengendarai mobil. Namun Kim Jong-chul membenci kekerasan dan lebih suka memetik gitarnya. Jong-chul telah dilewati dari garis suksesi karena dianggap kurang jantan, sehingga adiknya Kim Jong-un terpilih menggantikannya. Media menjulukinya sebagai Pangeran Korea Utara yang malang, sebuah istilah untuk menjelaskan nasibnya yang menyerahkan tahta kepada adik laki-lakinya tanpa perlawanan. Media menuding Kim Jong-chul sebagai gay dan menggunakan suntik hormon untuk membantunya berperilaku lebih maskulin seperti tuntutan ayahnya. Dia sulit dipahami, seorang gitaris band, musisi berbakat, dan penggemar berat Eric Clapton. Ketika ia terlihat di London pada tahun 2015, Kim Jong-chul mengenakan jaket kulit hitam, kacamata hitam, dan wajah cemberut karena reporter terus mengejarnya. Dan ketika ia terlihat di Singapura, ia dilaporkan memiliki tindik di telinga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kim Jong-chul? Apakah dia benar-benar melakukan suntik hormon demi menjadi maskulin? Berikut adalah kontroversi lengkap Kim Jong-chul, pewaris Korea Utara yang gagal. Jika kalian menyukai pembahasan kasus kriminal domestik dan internasional, maka channel Mabar Kriminal sangat saya rekomendasikan untuk dikunjungi. Kak Mabar membahas tuntas kasus-kasus kriminalitas, misteri, konspirasi, dan kasus-kasus kejahatan yang bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan metode analisa yang dalam dan sumber informasi kredibel, Kak Mabar berani menampilkan video real footage kejadian asli dengan editing menarik. Kasus kriminal yang dibahas sangat beragam, meliputi kasus pembunuhan berantai, misteri tindak kriminal yang tidak terpecahkan, sampai kasus penculikan. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Dapatkan link channel Kak Mabar di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Sampai jumpa di channel Mabar Kriminal. Kim Jong-chul lahir pada 25 September 1981 sebagai putra pertama Kim Jong-il dan selirnya Ko Yong-hui. Ibunya adalah seorang wanita berdarah Korea-Jepang, dan berdasarkan sistem ranking Korea Utara, mereka menganggap Ko Yong-hui yang berdarah campuran Jepang sebagai kelas musuh terendah. Selain itu, ayah Ko Yong-hui bekerja di pabrik jahit untuk Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang, memberinya kualitas status terendah yang bisa dibayangkan masyarakat Korea Utara. Dua adiknya yakni Kim Jong-un lahir pada tahun 1982 dan Kim Yo-jong lahir pada tahun 1987. Semua anak Kim Jong-il dikatakan telah tinggal di Swiss, beserta ibu dari dua putra bungsunya yang tinggal di Jenewa selama beberapa waktu. Kim Jong-chul menghadiri sekolah internasional swasta Berne di Swiss. Adiknya Kim Jong-un memiliki nama samaran Chol Pak, dan Kim Jong-chul juga berpotensi memiliki nama samaran namun tidak diketahui. Berbeda dengan sifat pemalu Kim Jong-un kecil, Kim Jong-chul disebut-sebut memiliki kepribadian yang menyenangkan dan ceria. Dia didampingi oleh siswa yang lebih tua yang dianggap sebagai pengawalnya. Mantan juru masak Kim Jong-il berkata bahwa Kim Jong-il memanggil putranya tidak baik dan memanggilnya gadis kecil secara lahiriah. Ayahnya membuat kedua saudara lelaki itu terlibat dalam aktivitas jantan sejak usia dini, seperti minum, merokok, mengendarai mobil, dan semuanya dilakukan pada usia 12 tahun. Kim Jong-chul dan Kim Jong-un dituntut untuk menjadi pria sejati di atas segalanya. Tetapi Jong-chul tidak menyukainya. Dia lebih suka mendengarkan musik Eric Clapton, memetik gitarnya, dan menjalani kehidupan yang santai. Politik tidak menarik baginya, dan dia membenci kekerasan.
Tidak seperti kakaknya, Kim Jong-un persis seperti ayahnya, memiliki bakat fisik, peminum berat, maskulin, dan benci mengakui kekalahan. Kenji Fujimoto berkata, sementara Kim Jong-un adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan batin, kakaknya Kim Jong-chul memiliki hati yang hangat seperti seorang gadis. Tanda-tanda sisi lembut Kim Jong-chul muncul saat ia masih remaja dan belajar di sekolah internasional di Bern, Swiss. Pakar Korea Utara Hyung-gu Lin menulis dalam bukunya Bipolar Orders, yang menyertakan puisi yang ditulis Kim Jong-chul saat ia berusia 15 tahun. Dalam tulisan itu, Kim Jong-chul remaja telah menyerukan dunia khayalannya yang tanpa bom dan senjata, serta menggambarkan kegemarannya terhadap film-film Hollywood. Dia menulis, "Jika saya memiliki dunia yang ideal, saya tidak akan mengizinkan senjata dan bom atom lagi. Saya akan menghancurkan semua teroris bersama bintang Hollywood Jean-Claude Van Damme. Saya akan membuat orang berhenti mengkonsumsi narkoba. Saya bahkan akan menghancurkan kata narkoba agar orang-orang melupakannya. Saya akan membuat semua orang mendapatkan pekerjaan yang bagus. Semua orang akan senang. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan. Lalu saya akan membuat aturan, jangan percaya pada Tuhan, karena Tuhan tidak membantu dan tidak ada Tuhan. Saya akan membuat orang percaya pada diri mereka sendiri, dan mereka akan bekerja keras untuk kebahagiaan dan kesuksesan mereka yang menanti di masa depan. Saya akan membuat seluruh dunia hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Korea. Saya akan membuat semua orang memiliki jumlah uang yang sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Hanya di dunia ideal saya, orang-orang dapat memiliki kebebasan dan hidup sangat bahagia." Di masa dewasanya, Kim Jong-chul paling dikenal karena kecintaannya pada Eric Clapton. Jong-chul dilaporkan terlihat di konser Clapton di Singapura, dan dia tampaknya mengikuti tur artis tersebut di seluruh Jerman dan menonton pertunjukannya di 4 kota berbeda. Beberapa detail pribadi Kim Jong-chul dapat ditemukan dalam buku yang diterbitkan oleh pemberontak Korea Utara terkemuka, Tae Yong-ho. Penulisnya, seorang mantan diplomat Korea Utara yang membelot ke Seoul dan diperintahkan mengawal Jong-chul selama perjalanan rahasianya. Dalam buku kata sandi untuk sekretariat di lantai 3, dia menggambarkan Jong-chul sebagai orang yang gila pada musik dan gitar. Jong-chul juga dilaporkan bermain di sebuah band sebagai gitaris yang handal. Pada akhir tahun 90-an, Kim Jong-nam yang merupakan kakak beda ibu telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Korea Utara berikutnya. Namun, Jong-nam menghilang dari mata publik setelah ia tertangkap mencoba memasuki Tokyo Disneyland dengan paspor palsu. Insiden tersebut menyebabkan ayahnya membatalkan rencana kunjungannya ke Tiongkok karena rasa malu, dan Jong-nam sontak kehilangan dukungan sebagai pemimpin masa depan Korea Utara. Saat itu, ada upaya propaganda internal untuk mengidolakan ibu Kim Jong-un, yang seorang selir rendahan berdarah campuran Jepang-Korea. Mereka ingin membuat masyarakat mengidolakan Ko Yong-hui, sebagaimana mereka mengidolakan istri pertama Kim Il-sung, sekaligus ibu Kim Jong-il, yakni Kim Jong-suk. Gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan profil dua putra Ko Yong-hui, yakni Kim Jong-chul dan Kim Jong-un. Tentara Rakyat Korea memulai kampanye propaganda menggunakan slogan, "Ibu yang terhormat adalah subjek yang paling setia dan loyal kepada pemimpin terhormat, Kamerat Panglima Tertinggi." Namun propaganda ini gagal dengan pertimbangan bahwa mengungkapkan identitas Ko Yong-hui yang berdarah separuh Jepang hanya akan melemahkan garis keturunan murni keluarga Kim. Informasi Ko Yong-hui kembali dirahasiakan, dan namanya menjadi rahasia negara. Oleh masyarakat Korea Utara, Ko Yong-hui hanya disebut sebagai Ibu Korea Utara yang agung. Sebagai putra tertua, Kim Jong-chul telah muncul dengan dukungan Angkatan Darat untuk menjadi pesaing serius menggantikan ayahnya. Namun sayangnya, Kim Jong-un segera menjadi favorit ayahnya daripada kakaknya Kim Jong-chul, dengan alasan bahwa Jong-chul berperilaku feminin seperti perempuan.
pada tanggal 15 Januari 2009, Kim Jong-il telah menunjuk Kim Jong-un sebagai penggantinya. Pada 24 Desember 2011, dilaporkan bahwa Kim Jong-chul telah resmi dilewati karena adiknya lah yang akan menggantikan ayahnya sebagai kepala negara de facto Korea Utara. Masalah muncul ketika Kim Jong-un tidak senang mendengar kritik mantan pewaris, sekaligus kakaknya yang beda ibu, Kim Jong-nam, dan potensi Jong-nam yang memihak musuh. Kim Jong-un kemudian mengeluarkan perintah untuk menghabisi Kim Jong-nam. Pada tahun 2006, terjadi upaya pembunuhan lain terhadap Jong-nam, dan Jong-nam segera mengirim surat kepada adiknya Kim Jong-un dan memohon agar ia dibebaskan. Jong-nam lalu pergi untuk menemui Kim Jong-chul di Munich untuk meminta bantuan agar bisa lepas dari cengkeraman Kim Jong-un. Tidak ada keterangan resmi apakah Jong-chul bersedia membantu Jong-nam atau tidak. Namun ketika Jong-nam tiba di Bandara Internasional Budapest Ferihegy, dia berhasil selamat dari percobaan pembunuhan yang kesekian kalinya. Menurut laporan Korea Selatan, pemerintah Hungaria memprotes insiden tersebut ke Kedutaan Korea Utara di Wina dan meminta agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Pada tahun 2017, Kim Jong-nam dibunuh dengan racun saraf VX di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia, tepat 5 tahun setelah Kim Jong-un berhasil meraih kekuasaan. Pakar politik percaya bahwa Kim Jong-chul berhasil menghindari kematian hanya karena dia dan Kim Jong-un berbagi ibu yang sama, jadi Kim Jong-un masih membiarkannya bertahan hidup. Meski begitu, Jong-chul hidup dalam pengawasan penuh adiknya. Penjaganya akan melaporkan apapun yang dilakukan Jong-chul setiap harinya, termasuk jam berapa dia bangun tidur, kemana dia pergi, di mana laporan itu akan langsung dikirim kepada Kim Jong-un. Namun, bagaimana jika seandainya Kim Jong-un ingin menghabisi kakak kandungnya, seperti dia menghabisi kakaknya yang beda ibu, yakni Kim Jong-nam? Kim Jong-un tentu memiliki celah untuk melakukan ini, karena Jong-chul terkenal akan ketertarikannya pada musisi Inggris Eric Clapton. Kim Jong-un bisa menggunakan alasan ini untuk memenjarakannya dan mengejarnya, karena Korea Utara memiliki propaganda baru yang akan menghukum pemuda Korea Utara jika mereka mendengarkan musik asing dan menonton film asing. Rezim Kim Jong-un telah mengeksekusi dan mengirim orang ke kamp konsentrasi jika mereka menyebarkan dan menonton musik atau film barat buatan Hollywood. Di sisi lain, kakaknya pergi ke konser Clapton, yang tentunya tidak sesuai dengan propaganda Korea Utara. Kim Jong-un bisa berpikir itu ilegal, dan sekarang dia bisa menggunakan alasan itu untuk menghukumnya. Tae mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu Jong-chul di London pada tanggal 19 Mei 2015. Tae adalah wakil duta besar Korea Utara di London yang ditugaskan untuk mengawal Jong-chul menonton konser Clapton keesokan harinya. Tae teringat saat ia menerima kabel diplomatik rahasia dari Pyongyang tentang kunjungan Jong-chul untuk menonton konser pada bulan Maret. Ia diperintahkan untuk membeli kursi terbaik, dan sebuah delegasi yang dipimpin oleh seorang wakil menteri telah datang untuk memeriksa persiapan. Tae mengikuti Jong-chul dari Moskow ke London sebagai pemandu wisata dan penerjemah, sebuah misi yang diperintahkan langsung oleh Kim Jong-un. Saat tiba di Bandara Heathrow, London, pukul 10 malam, Jong-chul berkata bahwa dia ingin pergi ke toko rekaman HMV di Oxford Street. Seorang diplomat Korea Utara mengatakan kepadanya bahwa itu sudah terlambat dan toko sudah tutup. Jong-chul bereaksi dengan marah. Anda dapat mengetuk pintu atau menelepon seseorang agar toko tetap buka sampai saya tiba. Itu sangat bisa dilakukan oleh seorang diplomat. Apakah Anda tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya? Namun setelah mengetahui bahwa butuh waktu 2 jam untuk sampai ke toko dari bandara, Jong-chul akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Namun ia tidak berhenti melampiaskan rasa frustasinya sepanjang perjalanan ke hotel. Jong-chul tinggal di London selama 61 jam, di mana ia menonton konser Clapton 2 kali. Ia juga pergi berkendara sejauh 100 km untuk membeli gitar made in US yang selama ini ia cari,
dan membayar 2.400 pound sterling untuk gitar itu. Jong-chul dikatakan tampak sangat tersentuh saat membeli gitar Amerika itu, memeluk gitarnya sebentar, dan tampil dadakan selama 40 menit di toko itu. Tae berkata, dia sangat bebas, namun dia hanya tertarik pada gitar dan musik. Pegawai dan pemilik toko gitar itu kagum dengan bakatnya. Mereka bertanya siapa dia dan di band mana dia berada, namun Kim Jong-chul hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah membeli gitar, dia bergegas menonton konser, di mana sekelompok wartawan berkumpul di tempat konser untuk melihatnya sekilas. Media menjulukinya sebagai Pangeran Korea Utara yang malang, sebuah istilah untuk menjelaskan nasibnya yang menyerahkan tahta kepada adik laki-lakinya tanpa perlawanan. Kamera mengikutinya sebentar dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh wartawan, namun dia menolak untuk berbicara. Jong-chul terus maju untuk menonton konser itu di bawah perlindungan polisi Inggris dan membeli banyak souvenir setelah konser seperti gelas, gantungan kunci, kaos oblong, dan album. Jurnalis BBC yang menghadiri konser berkata, dia seperti penggemar lainnya, tetapi ada pejabat di sekelilingnya. Mereka jelas bukan penggemar Clapton dan tampak sangat canggung, namun dia tampak bersenang-senang dan bernyanyi mengikuti semua lirik lagu. Gitar yang dibelinya itu selalu menemaninya sepanjang perjalanan kembali ke London. Tae mengatakan bahwa Jong-chul sudah menikah dan punya anak, dan dia bahkan membeli baju anak-anak di Selfridges. Pada suatu kesempatan di London, saat Tae menyenandungkan lagu favoritnya yang berjudul My Way di mobil, Jong-chul yang diliputi kegembiraan juga ikut bernyanyi bersamanya. Tae mengatakan, Jong-chul tampak sehat dan normal, membantah spekulasi bahwa dia melakukan suntik hormon agar terlihat maskulin. Jong-chul dan pengawalnya berpergian dengan visa diplomatik yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Korea Utara di London. Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengatakan bahwa Kim Jong-chul menginap di Chelsea Harbour Hotel di London Barat, di mana harga kamarnya bisa mencapai 3.500 per malam. Hotel tersebut tidak menanggapi permintaan BBC untuk memberikan komentar. Jong-chul kemudian menaiki pesawat untuk kembali ke Moskow pada hari Jumat. Dr. Leonid Petrov berkata bahwa Kim Jong-chul sebenarnya seorang yang apolitis dan memainkan peran pendukung yang penting bagi dua adiknya yang beraliran politik. Sebelum Kim Jong-un memutuskan untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dalam pertemuan puncak bersejarah mereka, ia dilaporkan berkonsultasi dengan kakaknya. Hal ini menunjukkan rasa hormat Kim Jong-un kepada Kim Jong-chul dan menyimbolkan potensi Jong-chul sebagai penghubung simbolis. Dengan background keluarga terkenal tersebut, Kim Jong-chul bisa saja berakhir memimpin sebuah yayasan amal atau memberikan pidato sesekali jika dia menginginkannya. Menurut kalian, apakah Kim Jong-un akan merebut kemewahan dan kebebasan kakaknya suatu hari nanti? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.